Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, minggu kemarin kita udah belajar mengenai hakikat ilmu kimia dan perkembangan model atom. Perkembangan model atom minggu kemarin sampai materi Rutherford kalau nggak salah. Tapi mau saya ulangin dari awal ya. Oke. PPT-nya udah bisa dilihat belum? Oke. Jadi perkembangan model atom, apa sih atom itu? Saya ulangin lagi, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai penemuan atom itu sendiri. Perkembangan model atom itu dikembangkan oleh 5 zaman. Yang pertama, model atom Dalton. Yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Bohr. Dan yang terakhir, yaitu mekanika kuantum. Di mekanika kuantum ini, nanti terdapat 2 tokoh yang menggagas mengenai materi atom. Suara saya terdengar jelas? Oke. Sekarang saya lanjutkan ke model atom dari Dalton. Dalton itu mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Apa sih itu unsur? Unsur itu, jadi nanti ada urutannya. Yang pertama atom. Kumpulan atom itu namanya unsur. Unsur ini nanti berkumpul menjadi suatu senyawa atau campuran. Nah, di sini kita belajar mengenai penemuan atom dulu. Atom dalam suatu unsur. Nah, atom yang digagas oleh pertama kali yaitu John Dalton, ia mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur itu misalnya kayak oksigen yaitu O, karbon yaitu C, kalium yaitu K. Ini merupakan unsur, contoh unsur. Lah, di tabel periodik itu ada 118 unsur. Atom ini ada di masing-masing unsur ini. Jadi setiap unsur ini tersusun dari buahnya atom. Atom, menurut John Dalton, itu suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain, serta tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Maksudnya bagaimana tidak dapat diubah menjadi atom lain? Atom yang ada di oksigen, misalnya, ini tidak bisa diubah menjadi atom yang ada di karbon. Misalkan atom yang ada di oksigen ini adalah atom X. Lalu yang di karbon ini adalah atom Y. Jadi atom X ini nanti tidak bisa berubah menjadi atom Y. Jadi atom yang punyanya oksigen itu ya cuma punya oksigen. Atom yang punya karbon itu ya cuma atom yang punya karbon. Jadi nggak bisa diubah antara satu ke yang lain. Seperti itu. Lalu atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi di dalam reaksi kimia, nih statement yang terakhir, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom. Jadi nggak ada atom diciptakan atau dimusnahkan itu nggak ada dalam reaksi kimia. Misalkan karbon ditambah oksigen nanti akan menghasilkan karbon monoksida. Jadi pembentukan CO ini terdiri dari karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen nanti akan
bergabung menjadi karbon monoksida. Atau karbon monoksida nanti bisa diuraikan menjadi karbon dan oksigen. Jadi nggak bisa karbon ini diciptakan dimusnahkan atau oksigen ini diciptakan atau dimusnahkan, seperti itu nggak bisa. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Atau lanjut ke slide berikutnya? Silahkan yang mau screenshot. Oke, lanjut. Nah, di dalam atom karbon, di Dalton, penemuan si Dalton itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya itu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di materi stoikiometri. Kelebihannya yang lain apa mengenai teori ini? Kelebihannya yaitu Dalton ini nanti dapat menggugah para penemu yang lain, menggugah semangat penemu yang lain untuk mencari mengenai atom yang lebih lagi gitu. Lalu kelemahannya apa? Tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur satu dengan atom unsur yang lain, seperti misalkan karbon ditambah oksigen tadi menjadi karbon monoksida. Nah, hubungannya antara atom karbon dengan atom oksigen itu apa? Dalton tidak bisa menjelaskan. Tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Kalau misalkan ada banjir, banjir itu nanti kan pasti listriknya dipadamin ya, dimatiin. Nah, sebenarnya ada penyebabnya kenapa kok listrik tersebut dimatiin. Nah, si Dalton itu nggak bisa menjelaskan sifat kelistrikan yang ada di atom itu. Di air banjir itu pastinya terdapat atom. Gitu. Tapi si Dalton tidak bisa menjelaskan. Lalu tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan. Jadi Dalton itu nggak bisa, misalkan atomnya karbon, itu berikatan dengan atomnya oksigen, sehingga mereka akan membentuk atom di dalam unsur karbon monoksida. Si Dalton ini nggak bisa menjelaskan hubungannya antara atom unsur C dengan atom unsur O, seperti itu. Ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, aku lanjut. Yang kedua yaitu penemuannya dari si Thomson. Thomson, model atom Thomson dilatar belakangi dengan penemuan sinar katode, yang kemudian dikenal sebagai partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson dikenal sebagai roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan roti kismis. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Jadi menurut si Thomson ini, atom itu adalah suatu hal yang netral. Kalau netral, itu kan maksudnya jumlah positif itu sama dengan jumlah negatif. Nah, atom ini menyebut model uh, Thomson ini menyebut model atomnya dengan roti kismis. Kenapa gitu? Karena misalkan ini bulat, ini atom. Nah, di dalam atom ini nanti tersebar negatif, 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 negatif. Lah, negatif-negatif ini nanti bagaikan roti kismis dan ruang-ruang yang berrongga ini itu nanti yang bermuatan positif. Makanya atom bermuatan netral. Karena ada muatan negatif dan positif dari ruang-ruang ini. Roti kismis itu kan ibaratnya kismisnya itu muatan negatif ini, rotinya itu permukaan atom ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan di screenshot.
Atau lanjut slide. Lanjut, Kak. Oke. Lalu ini percobaan sinar katode. Penemuan elektron berkaitan dengan percobaan tentang hantaran listrik melalui tabung hampa. Ini namanya tabung hampa. Percobaan sinar katode sama Thomson. Sinar katode merambat dengan lurus dari katode menuju anode. Katode menuju anode. Katode itu negatif, anode itu positif. Sinar katode dapat memutar kicir, menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel. Sinar katode dibelokkan ke kutub positif menunjukkan bahwa partikel sinar katode bermuatan negatif. Nah, di sini nanti ada suatu sinar alfa atau partikel alfa. Nanti sinar alfa akan disinarkan ke dalam sini. Nih, sinar katode merambat lurus dari katode ke anode. Dari sini ke sini, ini akan merambat lurus. Nah, di sini ada sumber tegangan tinggi. Ini sumber listrik. Nah, lalu nanti di sini ada dua magnet, yaitu magnet kutub negatif dan positif. Yang positif bawah, yang atas negatif. Nah, sinarnya ini nanti dibelokkan ke kutub positif. Dibelokkan ke kutub positif. Sinar ini nanti, sinar kan ini sinar alfa. Lalu disinarkan, dipancarkan, sinar ini nanti beloknya ke kutub positif. Jadi menurut kalian sinar ini bermuatan positif apa negatif? Negatif. Ya negatif karena ia membelok ke kutub positif. Jadi sinarnya ini tadi bermuatan negatif. Nah, muatan negatif dari suatu sinar tadi dinamai oleh si Thomson sebagai elektron. Elektron ini tadi yang menyebar di atom yang bagaikan roti kismis itu tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Ini. Nah, ini kita ke Robert Millikan. Robert Millikan ini dia membantu si Thomson tadi. Ini misalkan ini ada tabung. Nah, tabung ini nanti akan disinari oleh partikel sinar X atau sinar alfa. Nah, di dalam tabung ini ada suatu plat yang bermuatan positif dan ada plat bermuatan negatif. Yang atas ini merupakan plat yang positif dan yang bawah ini plat yang negatif. Sinar nanti diteruskan, namun di atas ini nanti akan ada minyak. Minyaknya disemprotkan. Kalau minyak disemprotkan, ini titik-titik warna merah ini nanti kan diterus di plat positif ini nanti diberi lubang ini. Otomatis minyak yang disemprotkan ini nanti kan turun ke lubang ini kan. Turun itu karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya jatuh ke bawah. Nah, minyak yang jatuh ke bawah, ini nanti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, minyak itu nanti akan jatuh ke bawah, nempel ke plat yang negatif. Kemungkinan yang pertama, nempel ke plat negatif. Plat yang negatif. Nah, kalau misalkan minyak ini tadi yang turun nempel ke plat negatif, berarti minyak tadi bermuatan apa? Positif atau negatif? Ada yang tahu? Minyak ini tadi kan disemprotkan. Apa? Positif? Betul, karena arahnya ke negatif. Oke, paham ya berarti? Lalu lanjut, ada kemungkinan yang kedua, yaitu minyak ini nanti akan naik ke atas. Adanya gaya apung jika terkena partikel sinar X ini nanti.
nanti akan jatuh ke bawah. Itu tadi bermuatan positif karena dia ke arah negatif. Terus kalau naik ke atas lagi, itu nanti akan bermuatan positif. Yang minyaknya ke atas itu bermuatan positif juga. Sorry, negatif. Karena ia mendekati plat yang positif. Lalu melalui percobaan tetes minyak Millikan, Robert Millikan menemukan massa dan muatan atom serta mendeskripsikan efek fotolistrik dan memperoleh nilai yang tepat dari konstanta Planck. Sinar X itu membuat elektron terlepas dari molekul gas dalam tabung. Elektron kemudian menempel pada tetes-tetes minyak sehingga tetes-tetes minyak tersebut bermuatan negatif. Beda potensial pada plat diatur sedemikian rupa sehingga, beda potensialnya ini sebelum dibuat tabung ini udah diatur dulu. Sehingga tetes minyak dengan muatan kecil akan melayang. Keadaan tersebut tercapai jika gravitasi sama dengan daya tolak kolom. Gravitasi sama dengan gaya tolak kolom itu nanti akan menjadi gaya apung. Dengan demikian muatan elektron dapat ditentukan. Gitu. Jadi sinar alfanya itu nanti dilepas. Jadi elektron yang ada di dalam minyak itu nanti akan terpisah, terlepas dari molekul gas dalam tabung itu. Lalu elektron kemudian menempel pada tetes minyak sehingga tetes minyak tersebut bermuatan negatif. Muatan minyaknya itu nanti tergantung dia itu ke arah positif atau negatif. Kalau ke arah positif berarti muatannya negatif, kalau ke arah negatif berarti muatannya positif. Ini tadi alat-alatnya apa aja? Minyak disemprotkan dalam tabung di atas sepasang plat. Berarti ini semprot ya. Semprotan. Lalu yang kedua plat. Plat yang bermuatan positif dan negatif. Lalu sinar X. Tabung dan ini mikroskop untuk mengamati. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Lalu next kelebihan dan kekurangan dari dari atom Thomson. Kelebihannya dapat menjelaskan adanya partikel subatomik yaitu elektron tadi. Berarti atom bukan bagian terkecil dari unsur. Kata si Dalton itu tadi kan menggagas bahwa atom itu merupakan suatu bagian terkecil dari suatu unsur. Tapi Thomson itu menyalahkan teori Dalton bahwa atom itu bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur karena di dalam atom itu masih ada muatan. Nah, muatan negatif ini namanya elektron tadi. Elektron ini nanti kita bisa sebut dengan subatomik karena lebih kecil dari atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Dapat menerangkan sifat kelistrikan atom dari yang pertama tadi tabung sinar katoda TK dan yang kedua adalah dibantu oleh Robert Millikan dengan tetes minyak Millikan. Lalu kelemahannya apa? Tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi kan ini tadi bulat. Terus ada negatif, negatif, negatif. Iya itu nggak bisa menerangkan bahwa ini jumlah elektronnya berapa, posisinya bagaimana, itu dia tidak bisa si Thomson. Itu. Ini kelebihan dan kekurangannya. Ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Oke, silakan mau Lanjut, tanya. Kak. Judulnya tadi bab apa soalnya saya telat. Oke. Babnya L- penemuan atom, perkembangan atom. Ini nanti materinya aku kirim di link ya. Linknya nanti aku share di akhir. Oh iya, makasih Kak. Oke. Lalu next ya. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan apa lanjut? Lanjut, Kak.
Pernah isi absen gimana, Kak? Ya udah ini nanti absen ya. Nggak apa-apa. Lalu kita lanjut materi ke Rutherford. Ini penemuan atom yang ketiga oleh Rutherford. Pada 1886, Goldstein, bukan Rutherford, tapi temannya atau asistennya Rutherford, itu menemukan partikel yang dinamakan proton. Setelah penemuan tersebut, baru Rutherford melakukan percobaan menembakkan partikel alfa pada lempengan emas. Model atom Rutherford. Kenapa ini kok titik-titik-titik gini? Titik-titik ini sebenarnya menjelaskan bahwa lintasan atom itu tidak pasti. Si Rutherford itu sebenarnya belum bisa menjelaskan lintasan atom. Atom ini nanti kan beredar mengelilingi inti. Lah, inti atom yang merah ini itu nanti di dalamnya ada muatan positif, terus dikelilingi negatif, atom negatif. Atom mempunyai inti yang kecil, sangat kecil dan bermuatan positif. Yang berada di pusat atom. Elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar dari atom terdiri atas ruang hampa. Jadi, tadi kan suatu subatomik negatif atau elektron tadi kan ditemukan oleh si Thomson. Lalu, yang positif ini nanti akan ditemukan oleh Goldstein dan Rutherford. Percobaannya ini. Di dalam percobaan penghamburan partikel alfa oleh Rutherford. Ini celah plat timbal atau PB. Dibuat dari PB atau timbal kotaknya ini. Di dalam ini ada sumber alfa. Sumber alfanya ini dari mana? Dari suatu zat yang dinamakan dengan polonium. Kenapa menggunakan polonium? Karena polonium itu merupakan suatu unsur penghasil partikel alfa yang paling baik. Nah, partikel ini nanti ditembakkan di dalam layar berlapis zinc sulfida. Zinc sulfida itu apa? ZnS yang dapat bergerak memutar. Ini nanti berputar lempengnya ini, lempeng bulat ini. Terus di dalamnya ada lempeng tipis emas ini. Ketika sinar ini nanti ditembakkan, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sinar akan lurus. Yang kedua, sinar akan dibelokkan. Yang ketiga, sinar akan dipantulkan. Nah, momen itu kenapa kok bisa terjadi? Yang pertama, sebagian besar partikel alfa diteruskan karena melalui ruang hampa. Ini kan ada lempeng emas. Lempeng emas itu kan terbuat dari emas. Emas itu kan merupakan suatu unsur. Jadi di dalam unsur itu ada namanya atom. Wait. Ada yang namanya atom. Kalian bisa lihat PPT-nya ya? Bisa nyimak PPT-nya nggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Nanti ada atom kan? Nah, atom itu misalkan ini atom ya. Di dalam atom ini nanti ada ruang hampa yang seperti yang dijelaskan oleh Thomson tadi, yang titik-titik-titik ini elektron lah, ini kan ruang hampa ini. Nah, terdiri atas ruang hampa yang banyak ini. Jadi partikel ini nanti bakal lurus. Gini, set, nggak kena elektron atau nggak kena apapun yang ada di dalamnya, ya tetap lurus aja gini. Nah, atomnya ini atom dari ini ya, lempeng emas ini. Kan di dalam lempeng emas pasti ada atomnya. Lalu, itu alasan mengapa kok partikel alfanya lurus terus. Lalu yang kedua, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom.
Nah, seperti statement yang ini tadi Rutherford itu tadi menyatakan bahwa suatu atom itu dalamnya ada nukleus atau inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang menyebar. Nah, ini tadi sebagian kecil partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom. Jadi misalkan misalnya ini tadi ditembakkan sinar alfa, ini tadi kan bisa lurus. Tunggu, sorry. Ini tadi misalkan bisa lurus gini, karena dia melalui ruang hampa yang nggak ada muatannya. Lah, terus ada nanti sinar lagi yang dibelokkan gini. Kenapa kok dibelokkan? Karena partikel alfa ini tadi mendekati inti atom. Kayak misalkan kalian melempar bola. Ngelempar bola, itu nanti misalkan ada sesuatu di ini, kalau bolanya terkena, otomatis kan mantul. Kan tadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama lurus, terus yang kedua belok, yang ketiga mantul. Nah, kalau lurus itu dia merambat lurus karena tidak ada halangannya. Terus belok, itu belok karena ia mendekati. Kalau mendekati misalkan kita biar nggak nabrak, itu nanti kan pasti kita belok kan. Kalau ada something terus biar kita nggak nabrak sesuatu tersebut, berarti otomatis kan kita belok. Lalu mantul, sesuatu yang kena benda itu nanti kan pasti mantul. Misalkan bola kita pantulkan ke dinding, pasti kan itu mantul. Lah, bola itu tadi ibarat sinar alfa yang terkena inti atom ini. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan itu tadi penyebabnya. Yang pertama, kenapa bisa lurus? Karena melewati ruang hampa. Yang kedua, kenapa bisa dibelokkan? Karena mendekati inti atom. Yang ketiga, kenapa dipantulkan? Karena menabrak inti atom, menuju inti atom bermuatan positif dan pecah. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas atau ditanyakan atau minta dijelasin ulang, silahkan. Atau lanjut. Oke. Ini benar paham ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tanya, nggak apa-apa. Nih, next. Ini tadi model Thomson. Ini, biru-biru ini sebagai elektron. Jadi partikel sinar alfa ini tadi, dia ditembakkan lurus. Kenapa lurus? Karena dia tidak nabrak. Lah ini kenapa Mbak kok nggak belok? Karena elektron itu muatannya sangat kecil. Bahkan negatif muatannya. Karena muatannya sangat kecil, jadi partikel alfa ini tadi tidak belok karena terkena something yang masanya cuma kecil. Lah, sedangkan Rutherford ini nanti ada 3 kemungkinan, yaitu lurus karena dia jauh dari inti. Jadi ini bukan karena elektronnya belok lurus atau dipantulkannya, itu karena ini intinya ini. Kalau ini tadi dia mau mendekati pun, mau nabrak pun, atau mau melalui ruang hampa tetap lurus karena muatan elektron sangat kecil. Sedangkan di inti itu dia muatannya lebih besar dari elektron. Makanya di dalam inti ini, kan inti ini nanti ada proton sama ada neutron. Nah, otomatis inti ini nanti kan muatannya masanya lebih besar daripada elektron. Sehingga partikel alfa yang dipancarkan ini nanti akan 3 kemungkinan yang tadi. Lurus karena dia tidak menabrak apa-apa atau menabrak elektron muatannya negatif sehingga partikelnya tetap lurus aja. Lalu yang kedua, partikel sinar alfa ini nanti akan dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Karena partikel sinar alfa ini mendekati inti atom. Dan yang ketiga adalah dipantulkan karena menabrak inti atom. Fakta ini tidak sesuai dengan dikemukakan oleh Thomson, yaitu atom digambarkan bersifat homogen di seluruh bagiannya, tidak mengindikasikan adanya bagian yang padat. Karena si Thomson tadi nggak menemukan inti atom. Lalu menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom
terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang disebut inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi atom. Aku ulangin lagi. Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang disebut inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Inti atom ini nanti terdiri atas neutron dan proton. Makanya masanya itu nanti akan lebih besar daripada elektron. Elektron tadi kan muatannya negatif. Di dalam ini tadi kan udah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa inti atom itu ada proton plus ini dinamakan proton. Nah, otomatis kalau negatif dengan positif, kalau kita logika, pasti masanya akan lebih besar yang positif kan daripada negatif. Nah, masih nanti di dalam inti nanti ketambahan neutron. Sehingga massa inti atom ini nanti jauh lebih besar daripada massa elektron. Sehingga 3 kemungkinan ini nanti akan terjadi. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau mau lanjut? Oke. Lanjut. Ini benar. Partikel penyusun inti atom. Nanti inti atom itu ada proton yang saya sebut dari tadi, lalu ada neutron. Nah, ini kita membahas penemuan proton. Proton tadi kan yang penemuan elektron tadi kan namanya tabung sinar katode. Tabung sinar katode. Tabung sinar katode ini nanti akan dimodifikasi. Partikel sinar terusan ternyata tergantung pada jenis gas dalam tabung. Partikel sinar terusan terkecil diperoleh gas hidrogen. Partikel ini kemudian disebut dengan proton. Ini misalkan ada tegangan tinggi. Lalu di sini nanti akan ada partikel sinar alfa lagi diteruskan. Set. Ini kan ada plat. Plat ini nanti kan ada lubangnya. Ya. Di sini nanti ada ini platnya bernilai negatif, maksudnya muatannya negatif kita sebut dengan katode dan positif kita sebut dengan anode. Kan tadi waktu yang Thomson tadi sinar itu nanti akan dilewatkan dari katode menuju anode. Lewat set. Lah, kalau ini anode atau bermuatan positif, terus sinar ini nanti akan ke sana menuju positif, berarti sinar yang ini, yang aku lingkari ini, aku beri kotak ini, muatannya positif atau negatif? Ada yang tahu? Positif atau negatif? Sinar yang aku kotain itu. Salah, bukan positif. Aku ulangi lagi ya. Negatif, betul. Misalnya di sini ada sumber sinar alfa. Sumber sinar alfa ini nanti kuteruskan set menuju ini lubang ini. Kan kalau sinar alfa itu nanti kan ada yang bermuatan positif dan ada yang ada positif ada yang negatif kan. Nah ini nanti diteruskan set ini nanti kan ada lubang. Kalau ada lubang kan otomatis sinarnya masuk. Nah ini nanti sinarnya ini nanti akan nempel ke ini ke anode atau muatannya positif. Jadi sinar ini nanti kalau mendekati sesuatu yang positif, sinar ini nanti muatannya apa? Sesuatu yang akan mendekati positif. Tarik-menarik. Tarik-menarik itu terjadi bila positif dengan negatif. Kalau di sini positif, berarti sinarnya bermuatan negatif. Berarti sinar katode, SK itu tadi muatannya
negatif. Dan negatif ini tadi kan kita sebut dengan elektron ya. Elektron. Nah, ini nanti sampai sini paham atau masih bingung? Benar negatif. Nah, ini nanti kan sinar sumber partikel alfa ini nanti kan diteruskan. Jadi ada dua sinar. Yang pertama sinarnya ini nanti menuju ke anode dan ada sinar yang balik lagi ke katode. Kalau yang ini tadi negatif, kalau negatif menuju positif, lah yang balik lagi itu muatannya apa? Sinar terusan atau sinar kita sebut dengan sinar kanal. Ini muatannya apa? Positif atau negatif? Ya, kenapa positif? Silahkan Bilgis, kenapa kok positif? Karena dia kan itu dari, maksudnya dia kan terusan dari elemen yang positif gitu, Pak. Nggak ada, suaranya nggak masuk. Apa karena dia terusan dari elemen yang positif? Kenapa? Kok bermuatan positif? Oke, biar aku jelasin. Jadi kalau sinar positif ke negatif, nanti jadi positif. Jadi kalau sinar positif ke negatif, nanti jadi mungkin karena dia terusan dari sinar yang positif, bukan. Tunggu. Gimana tadi? Tadinya? Mungkin karena dia terusan dari yang positif. Ini, aku ulangi lagi ya. Nanti kalau bingung, tanya. Sinar alfa itu ada dua muatan. Yang pertama ada positif dan ada negatif. Ada positif dan ada negatif dalam sinar alfa. Jika sinar alfa ini nanti kuteruskan, nah kan menuju anode. Anode itu kan kutub negatif. Kutub positif. Sehingga sinar ini nanti sesuatu yang mengarah ke positif berarti dia negatif. Positif dan kan positif dengan negatif kan tarik menarik ya. Nah, ini nanti ada juga sinar yang balik lagi tolak menolak. Kita kan tahu istilah tolak menolak ya. Tolak menolak itu ketika sama muatannya. Misalkan negatif ketemu negatif ya tolak menolak. Positif ketemu positif ya tolak menolak. Kalau misalkan di sini ada anode, sebelah kiri ini ada anode, sinar diluruskan dari kanan ke kiri, sedangkan nanti kalau udah sampai sini, sinarnya balik lagi ke kanan, otomatis sinar yang ada ini tadi, sesuatu yang mendekati positif, nanti kan berarti dia muatannya positif, sesuatu yang menjauh dari muatan positif, berarti kan positif juga dong. Paham nggak sampai sini? Coba, paham nggak? Paham, ya Kak. Oke. Sampai sini paham ya? Aku akan melanjutkan materi. Nah, ini tadi, yang positif ini tadi, kan ini tadi ada satu sinar balik ini. Sinar balik yang positif. Nah, sinar balik yang positif itu kita sebut dengan sinar kanal.
Lah, sinar kanal itu dinamai oleh Rutherford dengan proton. Sehingga massa satu proton ini nanti akan dipelajari lanjut di kimia murni atau pendidikan kimia kalau kalian mau mengambil jurusan ini. Satu proton itu muatannya 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram atau 1 SMA, satuan massa atom. Muatan satu proton itu plus 1 atau plus 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Plus berarti proton itu nanti muatannya plus dan elektron nanti muatannya min. Gitu. Sampai sini jelas ya. Aku lanjutin ke neutron. Nah, untuk ke neutron ini, neutron pada tahun 1930 oleh Bode dan Becker menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa dan menemukan suatu radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Radiasi alfa dan menemukan suatu radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Sebentar, gampangnya gini, aku jelasin. Nih, misalnya ini kayak gini. Ini seperti bulatan ini ya, tapi aku bikin kotak. Nah, ini nanti di sini akan ada sumber alfa lagi. Lagi-lagi partikel alfa, sumber sinar alfa. Nanti akan dimasukkan. Anggap saja di sini ada lubang. Ini nanti ada suatu lempeng. Bentar. Oke. Ini tadi kan sinar alfa diteruskan ya. Diteruskan di dalam lubang ini. Nah, ini nanti ada beberapa plat. Plat yang pertama ini. Ini ada lempeng tipis yang terbuat dari berilium atau Be. Ingat, berilium atau Be. Terus, ini nanti kan otomatis ada ya, kayak ada sinar yang masuk ke sini, gitu kan. Nah, nanti ada satu lempeng lagi ini namanya parafin. Ada namanya parafin. Ini nanti kita anggap sebagai detektor. Dan nanti ada dua kemungkinan. Sinar ini nanti ada kemungkinan dia proton, ada kemungkinan dia neutron. Lah gimana kita bisa tahu itu sinar proton atau neutron? Sinar alfa ini nanti kan ditembakkan set, otomatis dia melewati berilium dong, yang pertama. Nah, sinar alfa yang dapat menembus berilium dan parafin adalah proton. Namun yang tidak dapat menembus adalah neutron. Jadi, ini nanti kan ada sinar ya. Sinar yang dapat melewati parafin itu adalah sinar yang memiliki muatan. Muatan itu kan muatan positif dan negatif. Kalau muatan negatif itu tadi kan elektron, dan muatan positif itu tadi kan proton. Nah, kalau yang netral atau tidak mempunyai muatan, itu namanya neutron. Ini, di dalam sinar ini nanti, kita tembakkan, masuklah dia.
Nanti melewati lempeng yang terbuat dari berilium dan ada lempeng yang terbuat dari parafin. Kalau sinar ini tadi bisa melewati parafin, berarti dia adalah proton. Tapi kalau sinar ini nanti hanya sampai ke berilium, bisa melewati berilium aja, nggak bisa melewati parafin, itu disebut dengan neutron. Ini. Sampai sini paham atau kurang? Mau diulangin atau tidak? Silakan. Paham. Oke. Betul ya, paham? Aku ulangin lagi. Sinar yang bisa melewati parafin itu tadi kan sinar atau ya sinar atau partikel yang memiliki muatan. Jadi kalau misalkan sinar itu tadi bisa melewati parafin, dia proton atau neutron. Sinar yang bisa melewati proton itu tadi sinar yang bermuatan. Jadi sinar yang bisa melewati parafin itu tadi sinar yang bermuatan. Jadi kalau misalkan bisa lewat parafin, itu sinar yang mengandung partikel proton atau neutron. Dan tahu? Proton. Betul. Kalau yang tidak bisa melewati parafin, dia apa namanya? Ya, betul. Lanjutkan ya. Bentar. Nih. Tadi berarti udah ya. Ada tiga molekul, ada tiga partikel tadi. Apa aja? Silahkan sebutkan. Ada yang tahu? Partikelnya tadi ada tiga, yang bermuatan negatif, positif, dan netral. Apa saja? Silahkan sebutin. Partikel di dalam partikel itu tadi ada tiga subatomik yang bermuatan positif, negatif, dan netral. Nah, itu apa saja namanya? Yang udah aku jelaskan tadi. Elektron. Silahkan disebutkan tiga tadi di kolom chat. Enggak apa-apa. Yuk, betul banget Irmawati. Elektron, proton, dan neutron. Di mana elektron muatannya negatif, proton positif, dan neutron adalah netral. Oke, aku lanjutkan. Ini tadi Rutherford. Rutherford itu tadi memiliki kelebihan. Yang pertama, mengemukakan persebaran partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa. Yaitu dia tadi bisa menemukan si proton. Dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi atom. Yang tadi kayak ada strip ini tadi, terus di dalamnya ada inti, terus tersebar negatif gitu. Dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kan tadi udah dibilang kalau elektron itu bergerak mengelilingi inti atom gitu.
Lalu kelemahannya, menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. Maksudnya gimana itu? Nih, Coba diulang, Kak. ini kita anggap lintasan. Lintasan atom. Tak buletin aja deh. Sorry, bukan lintasan atom. Di dalam ini ada inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Tersebar elektron. Nah, elektron misalkan tersebar, menurut hukum fisika, kalau di dalam inti ini bermuatan positif, tersebar something yang bermuatan negatif, bukankah harusnya negatif ini nanti bakal jatuh ke arah positif? Bukankah menurut fisika itu jika negatif akan tarik-menarik dengan positif? Lantas, kenapa kok ini tidak terjadi? Gitu. Jadi, kelemahannya sih, Rutherford ini nggak bisa menjelaskan kenapa kok elektron nggak ketarik ke dalam inti yang bermuatan positif, yang sedangkan something yang negatif itu nanti akan jatuh atau tarik-menarik dong pastinya dengan lawan jenisnya yaitu positif. Lalu, kelemahan yang kedua, belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Jadi, si ini tadi, Rutherford itu tadi nggak bisa menjelaskan maksudnya ini, elektron ini letaknya di mana itu dia belum bisa menjelaskan. Lalu tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Ini nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Ada yang ditanyakan mengenai kelebihan dan kekurangan atau mau screenshot? Silakan. Sebenarnya materinya udah aku kasih ya di link. Linknya nanti tak salin bentar. Mau lanjut? Lanjut ya. Kita next ke Niels Bohr. Model atom yang keempat. Niels Bohr ini menjelaskan fenomena spektrum atom hidrogen. Niels Bohr mengajukan model atom dengan memperkenalkan adanya tingkat energi. Yang pertama, elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu yang stasioner. Semakin jauh letak kulit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi ke tingkat energi yang lainnya. Jika berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron menyerap energi. Sebaliknya, jika beralih ke tingkat energi yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Bentar, aku bikinkan slide. Nih, ini misalkan kalau si siapa tadi? Kalau si Rutherford itu tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ini misalkan ada inti, terus di sini ada negatif, 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 terus di sini ada bulat gini. Tapi kalau Rutherford itu nanti di tengah ini nanti kan ada inti ya. Terus ini nanti ada suatu lintasan yang kayak apa itu? Ini loh. Sistem tata surya, sistem tata surya. Ini nanti kan ada positif sama ini nanti kan di dalam ada proton. Nah, ini nanti akan di sini negatif, negatif, negatif. Ini kalau aku sorry, benar negatif, negatif, negatif. Ini kalau aku gambarkan lagi kayak gini. Ini di dalam ya, ada bermuatan positif. Terus ini lintasannya, ada atom negatif yang mengelilingi.
1, 2, 3, 4. Jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Oke, sekarang aku jelaskan maksudnya atom Niels Bohr. Elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu yang stasioner atau orbit kulit. Semakin jauh kulit dari inti, semakin tinggi energinya. Nah, ini nanti kalian lihat, ini kan seperti sistem tata surya ya. Berarti ini kan tidak hanya satu kulit. Ini tuh disebut dengan kulit. Nih, yang mengelilingi ini itu disebut dengan kulit. Nah, ini misalkan saya buat ada 3 kulit. Ini saya buat ada 3 kulit. Nah, ini nanti ada elektron yang menyebar di kulit. Kulit ini loh, yang elektron melintas ini itu namanya kulit atau orbital. Kulit atau orbital atau lintasan. Nah, elektron itu nanti kan akan menyebar menurut kulit atau lintasan ini. Kayak misalkan sistem tata surya deh. Itu nanti kan misalkan bumi mengelilingi matahari sesuai orbitalnya kan. Lah itu bumi itu ibaratnya seperti elektron. Lalu di dalamnya ini nanti kan ada inti yang bermuatan positif kan. Nah, semakin dekat elektron dengan kulit, semakin dekat elektron dengan inti kan ini. Berarti kalau semakin dekat inti, misalkan kulit pertama, yang ini aku namai dengan L. Ini misalkan L, yang kulit kedua M, kulit ketiga N. Kulit pertama L, kulit kedua M, kulit ketiga N. L, M, N. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kulit pertama L, kulit kedua M, kulit ketiga N. Yang paling dekat dengan inti, itu kulit L, M, atau N. Mana ayo? L. L, betul. Nah, semakin elektron dekat dengan inti, maka muatannya itu semakin kecil. Atau muatannya itu semakin kecil, seperti ini statementnya. Energinya, semakin jauh letak kulit dari inti, semakin tinggi. Kalau semakin jauh dari inti, itu semakin tinggi. Berarti kalau semakin dekat dengan inti, berarti energinya semakin rendah. Antara LMN, energi yang paling tinggi, elektron yang ada di lintasan L, M, atau N. N. Betul. Yang lain? Kalau misalkan elektron itu nanti kan berputar mengelilingi orbital. Kalau elektronnya ada di orbital L, berarti energinya besar atau kecil? Energi mananya, Kak? Silahkan ada yang bisa jawab. Kalau elektron mengelilingi inti atom, kalau L itu nanti energinya besar atau kecil? Kecil. Betul. Nah, lalu statement selanjutnya. Betul. Selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Jadi konstan aja ini elektron ini yang ada di lintasan ini nanti dia muter dengan energi yang konstan. Dia tidak menyerap atau memancarkan energi, tapi elektron ini nanti bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya. Namanya eksitasi atau deksitasi. Eksitasi dan deksitasi. Eksitasi dan deksitasi. Lah, tadi katanya energinya konstan. Energinya ini nanti bisa berubah jika elektron berpindah. Ketika elektron berpindah ke orbital yang lain, otomatis kan dia memerlukan energi. Jadi energinya nanti akan berkurang atau bertambah tergantung dia menyerap atau
melepaskan cahaya. Gitu. Jadi ini intinya, di dalam ini ada inti atom. Inti atom ada proton dan neutron, lalu ada apa ini? Orbital. Di orbital ini nanti ada positif, ada negatif, negatif, negatif. Negatif ini adalah elektron mengelilingi inti sesuai dengan orbitalnya. Semakin dekat dengan inti, maka energi elektron semakin kecil. Semakin besar itu kalau semakin jauh dengan inti. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan si Thomson ini tadi apa? Kelebihannya dapat menjawab kelemahan model Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Kan tadi, kenapa kok elektron tadi tidak bisa jatuh ke proton? Itu tadi yang kelemahannya Rutherford dijawab oleh Thomson. Kenapa kok nggak jatuh? Karena ini tadi, elektron mengelilingi inti atom itu dengan energi konstan. Dia tidak menyerap atau mengeluarkan energi, kecuali kalau dia pengen berpindah. Dia bisa berpindah dengan cara menyerap atau memancarkan energi tadi. Tapi dia bisa diam saja dengan cara muter-muter di dalam orbitalnya menggunakan energi dia yang konstan, energinya tetap. Energinya itu nanti berkurang atau bertambah kalau berpindah dari satu orbital ke orbital yang lain. Sampai sini paham atau enggak? Oke, kalau paham, lalu lanjut ini. Paham, Kak. Yang kelemahan kedua. Dapat menjelaskan garis spektrum atau pancaran emisi dan serapan atau absorpsi. Yang ku bilang deksitasi atau eksitasi tadi. Garis spektrum pancaran atau serapan atom hidrogen. Nah ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi kalau ambil kimia murni atau pendidikan kimia. Ini nanti akan dijelaskan mengenai spektrum atom hidrogen. Ada emisi, ada absorpsi. Yang aku bilang kalau tadi energinya, dia bisa memancarkan energi, dia bisa menyerap energi, melepaskan energi atau menyerap energi. Nah itu seperti pancaran serapan, emisi, absorpsi, nama lainnya juga deksitasi atau eksitasi. Itu kelebihannya. Si Thomson bisa menjelaskan itu. Lalu kelemahannya tidak menjelaskan pemisahan spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut dengan Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut dengan efek Stahl. Dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Jadi si atom Bohr itu dia nanti percobaannya spektrum atom hidrogen, tapi ini belum dibahas untuk SMA. Lalu hanya dapat menjelaskan bentuk atom berelektron sedikit. Hidrogen, kenapa dia hanya menjelaskan spektrum atom hidrogen? Hidrogen itu hanya memiliki satu atom. Hidrogen itu nomor atomnya satu H gini. Maksudnya apa satu H ini? Satu atom berarti di dalam hidrogen ini dia memiliki satu elektron, satu proton. Gitu. Jadi kan satu itu kan kecil ya daripada unsur yang lain itu ininya lebih dari satu. Makanya si Bohr itu tadi menggunakan unsur yang paling sederhana yaitu hidrogen. Hanya dapat menjelaskan bentuk atom berelektron sedikit, yaitu satu hidrogen tadi. Tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk antara lintasan-lintasan elektron. Jadi nggak bisa. Kenapa kok orbital-orbital itu tadi bisa terbentuk? Itu kenapa? Itu atom Bohr tidak bisa menjelaskan. Gitu. Terus lanjut teori yang terakhir dari mekanika kuantum. Mekanika kuantum dengan dukungan kuantum Planck di fisika, ada ini di fisika materinya tentang apa ya, kelas 12 dulu. Bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme. Dualisme namanya juga dua. Berarti dia punya dua sifat itu. Apa saja sifatnya? Elektron sebagai gelombang dan elektron sebagai partikel. Dualisme. Maksudnya dualisme, elektron sebagai gelombang dan elektron sebagai partikel. Lalu, dalam teori mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan. Jadi, kalau yang
si Bohr tadi kan berpendapat bahwa oh alah ini elektron itu bisa berkeliling menurut dengan lintasannya. Lah, tapi kelemahannya kan kok bisa lintasan itu terbuat itu dari mana? Kan tidak bisa tadi menjelaskan. Makanya menurut mekanika kuantum dengan teori Planck di fisika dan menurut Louis de Broglie ini sebenarnya elektron itu posisinya itu tidak bisa dijelaskan di mana letak elektron yang sebenarnya. Nah, suatu dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital. Iya, orbital itu kan eh, orbital itu lintasan ya. Orbital itu lintasan elektron. Lintasan elektron. Nah, tapi kalau di mekanika kuantum itu tadi menyalahkan statementnya si Bohr kalau orbital itu sebenarnya tidak dibentuk, tidak terbentuk, tidak bisa terbentuk. Jadi atom atau elektron di dalam atom itu mereka itu tersebar terserah mereka. Jadi enggak yang oh di dalam lintasan seperti ini itu enggak. Jadi terserah mereka ibarat awan-awan awan-awan ini ibarat awan. Lah, elektron itu tersebar di mana saja, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Tapi di dalam ini, di dalam atom ini tadi tetap terdapat inti atom atau yang disebut dengan eh, neutron dan proton tadi di dalamnya. Tuh. Jadi kita itu tidak bisa menentukan posisi pastinya elektron, tapi kita bisa menentukan peluang elektron itu berada. Kayak misalnya, oh ada inti atom. Kalau ada inti atom berarti ada proton dan ada neutron. Oh, kalau ada proton dan ada neutron, pasti ini nanti ada elektronnya. Tapi kita nggak bisa mendeteksi tepat di mananya itu nggak bisa. Di, menggunakan mikroskop pun tidak bisa. Biasanya kalau mikroskop biasa itu kan cuma bisa sel ya, di biologi kalau kalian pernah praktikum. Tapi elektron itu nanti bisa, tapi jarang sekali ya, menggunakan mikroskop elektron. Ada itu, mikroskop elektron. Lalu rangkuman dari penjelasan hari ini itu nih, ada atom, itu di dalam atom ada 3 partikel subatomik. Yang saya tanyakan tadi udah dijawab sama Irmawati. Yang pertama ada elektron, yang kedua ada proton, yang ketiga ada neutron. Elektron itu negatif, proton itu positif, neutron itu netral. Elektron ditemukan oleh Thomson melalui tabung sinar katode dan tetes minyak milikan. Proton ditemukan oleh Rutherford dengan yang ini tadi, seperti ini kotak. Terus ada parafin, ada berilium, ada sinar alfa ditembakkan. Kalau bisa melewati berilium berarti dia proton karena something yang bisa melewati parafin itu hanya partikel yang memiliki muatan, berarti dia proton. Lalu neutron oleh James Chadwick yang tadi. Mana tadi? Sama dengan yang ini, kalau misalkan dia lewat ke berilium tapi nggak bisa lewat ke parafin, berarti dia merupakan neutron. Letaknya gimana? Elektron di kulit atom. Kan tadi orbital. Orbitalnya tidak dapat dipastikan. Tapi elektron itu, kalau dia adanya elektron itu dia pasti ada di suatu orbital. Tapi kita nggak bisa ngedeteksi di dalam orbital itu kayak gimana, gitu, gitu nggak bisa. Pokoknya elektron itu berada di mana, lah itu kita sebut dengan orbital, letak letak elektron itu. Lalu untuk proton dan neutron itu letaknya di inti atom. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ini udah pada absen atau belum? Silakan absen dulu. Hmm.
Waalaikumsalam.